Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Supriyatna dengan NIM 2109552 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai eksistensi Sunda Wiwitan pada anggota suku Baduy di tengah perkembangan zaman. Nah, yang akan saya paparkan, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Suku adat terasing yang ada di Indonesia bukan hanya suku Kajang. Suku adat lainnya yang termasuk suku terasing yaitu suku adat Baduy yang terdapat di Desa Kanekes, Kecamatan Lewi Damar, Kabupaten Lebak, Banten. Anggota masyarakat Baduy mempunyai identitas sosial yang berkeyakinan pada sebuah ajaran agama tertentu, yaitu Sunda Wiwitan. Tapi juga ada beberapa anggota masyarakat Baduy yang sudah memeluk agama Islam maupun Buddha. Nah, di dalam keberagaman memeluk agama, pada anggota masyarakat Baduy merupakan bentuk ketaatan yang dilakukan terhadap nilai-nilai dan pandangan hidup yang diturunkan oleh nenek moyang mereka. Dan juga mereka diajarkan bahwa semua hal yang berkaitan dengan pola kehidupan mereka tidak boleh atau pantang untuk diubah, sehingga mereka berkeyakinan terhadap suatu hal yang mereka anggap benar dan menjadi panutan atau penuntun di kehidupannya. Nah, seperti anggota masyarakat tradisional lainnya, beberapa anggota suku Baduy juga ada yang tinggal di perkotaan atau hanya sekedar mencari pekerjaan yang dianggap lebih baik. Nah, kondisi tersebut akan sedikit banyak mempengaruhi mereka dalam mempertahankan identitas kesukuan dan tentunya mempertahankan agama ataupun kepercayaannya. Yang selanjutnya itu metode penelitian. Di dalam sebuah penelitian ini, saya menggunakan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan cara membaca, mengelola data, menganalisis sebuah buku, jurnal, dan sebagainya, atau bisa disebut literatur atau karya sastra untuk dijadikan sebagai acuan utamanya, sehingga dapat mendukung dalam pembahasan kali ini. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan. Agama merupakan sebuah unsur penting dari sebuah masyarakat, karena masyarakat banyak juga yang berpendapat bahwa agama berperan sebagai penuntun atau menjadi panutan hidup di dalam setiap umatnya. Kita semua tahu bahwa Indonesia memiliki keberagaman bahasa, suku, dan agama. Sebagai contohnya, ada 7 agama di Indonesia yang diakui oleh pemerintah. Namun ternyata masih banyak lagi kepercayaan yang berada di Indonesia, terutama di daerah-daerah pedalaman. Salah satunya yaitu Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan sendiri adalah sebuah aliran kepercayaan orang-orang Sunda terdahulu. Mereka meyakini bahwa kepercayaan tersebut sebagai kepercayaan Sunda asli. Nah, petunjuk tersebut ditemukan di dalam naskah kuno yang terdapat di pedalaman suku Badur. Nah, Sunda Wiwitan terdiri dari 2 kata, yaitu Sunda dan Wiwitan. Sunda yang diambil dari istilah Sunda besar yang meliputi pulau besar di Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sunda kecil yang meliputi Bali, Sumbawa, Lombok, Flores, dan lainnya. Sedangkan Wiwitan yang artinya asal mula, jadi bisa diartikan sebagai Sunda asal atau Sunda asli. Nah, menurut Jati Kusuma, Sunda dapat dimaknai dengan 3 konsep dasar, yaitu yang pertama, filosofis, yang berarti bersih, indah, bagus cahaya, dan seterusnya. Yang kedua, yaitu etnis, yang merujuk pada sebuah komunitas masyarakat, layaknya masyarakat lainnya. Dan yang terakhir, yaitu geografis, yang merujuk pada penamaan suatu wilayah. Nah, selanjutnya yaitu konsep ketuhanan dan ajaran Sunda Wiwitan. Aliran kepercayaan Sunda Wiwitan menganut kepercayaan monoteis. Penyembahan mereka tujukan kepada Sang Hyang Kresa atau Yang Maha Kuasa yang disebut sebagai Batara Tunggal, Batara Jagat, dan Batara Seda Niskala. Dan mereka juga mempercayai bahwa keberadaan Tuhan mereka adalah di Buana Nincung atau Buana Atas. Mereka meyakini bahwa dengan mempercayai sepenuhnya kepada Sang Hyang Kresa, maka kesejahteraan akan tercapai. Nah, namun ada pula yang menganggap bahwa Sunda Wiwitan adalah sebuah penganut animisme atau dinamisme. Nah, kepercayaan yang bersifat animisme juga dikuatkan oleh Roger L. Dixon. Menurut Roger, mereka menganut Sunda Wiwitan
mempercayai bahwa terdapat roh-roh yang menghuni pohon, batu-batuan, dan benda mati lainnya. Roh tersebut yaitu roh jahat dan roh baik. Nah, ada beberapa ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Baduy dalam penganut Sunda Wiwitan, yaitu pikukuh atau larangan. Ketentuan ini ternyata tidak hanya berlaku bagi mereka, tetapi juga berlaku untuk pengunjung di lingkungan Baduy. Yang selanjutnya itu eksistensi Sunda Wiwitan dalam konteks bernegara. Sunda Wiwitan mengalami dialektika dengan pemerintah, tapi pada sisi lain, Sunda Wiwitan dianggap bukan sebagai agama, melainkan aliran kepercayaan lokal. Karena Sunda Wiwitan sendiri tidak memiliki kitab suci, maka dari itulah Sunda Wiwitan tidak dianggap tidak dianggap bukan sebagai agama. Nah, aliran kepercayaan Sunda Wiwitan pernah dituding juga sebagai aliran yang menodai agama Islam. Nah, beberapa Muslim saat ini mengadukan bahwa aliran Sunda Wiwitan yang syarat dengan ajaran mistisismenya mengadukan kepada pemerintah. Nah, menurut masyarakat Baduy dalam penganut Sunda Wiwitan mengakui kedaulatan negara Indonesia, tapi mereka tidak dapat mencantumkan kepercayaan mereka pada kartu identitas penduduk atau KTP. Nah, akibatnya Sunda Wiwitan tidak dicantumkan kepada KTP, masyarakat pun banyak tidak bersedia untuk membuat KTP. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Eksistensi yang banyak dilakukan melalui beberapa cara dan memiliki tahapan yang berbeda pada masing-masing anggota suku Baduy, serta pemahaman-pemahaman yang dipahami oleh masing-masing anggota juga tentunya berbeda. Mereka tidak peduli dengan hambatan atau rintangan yang harus dihadapi untuk melakukan kegiatan keagamaan tersebut. Sehingga tanpa ada perintah ataupun tuntutan dari siapapun, pemeluk agama Sunda Wiwitan rela untuk melakukan seluruh perintah sesuai dengan kesadaran dirinya masing-masing. Bukan karena paksaan dari pihak manapun. Hal tersebut memang harus dipegang teguh baik masyarakat yang berada di tempat asalnya ataupun masyarakat yang sedang berada di daerah perkotaan. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.